Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Unmul Podcast bareng aku, Nabila Nayif. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa kebanggaan Universitas Mula Warman yang sudah membawa nama Unmul sampai ke kancah internasional. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Syifa Nuraini. Halo Syifa, apa kabar? Hai Nay, baik. Wah, alhamdulillah baik ya kabarnya, luar biasa. Jadi teman-teman, Syifa ini merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, di tahun 2020 kemarin, Syifa mewakili Indonesia dalam Global Peace Summit di Turki. Nah, kita di sini akan berbincang-bincang dengan Syifa mengenai program Global Peace Summit ini, kemudian gimana sih cara daftarnya sampai ke pengalaman menarik yang Syifa dapatkan selama di sana. Oke, Syifa, sekarang ini kesibukannya lagi apa sih selain kuliah? Oke, jadi untuk kesibukan saya selain dari kuliah itu aktif di beberapa organisasi seperti di International Student Body, kemudian saya juga aktif di HMI, kemudian juga saya lagi membangun suatu organisasi baru di Fakultas Hukum yaitu ALSA. Oh iya. Ya itu. Itu salah satu program dari GPS ini? Bukan. Iya, Oke. di luar. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan langsung bahas mengenai apa sih Global Peace Summit itu. Boleh nggak sih dijelasin secara singkat aja apa itu GPS? Jadi Global Peace Summit ini adalah suatu konferensi di mana kita membahas mengenai perdamaian secara global. Nah, terus untuk visi misi dari Global Peace Summit ini itu memberikan kesempatan kepada para kaum muda untuk mendiskusikan terkait konflik yang ada di dunia ini, kemudian juga memberikan wadah untuk para kaum muda untuk mempertajam ilmu terkait perdamaian, kemudian juga memberikan wadah kepada kaum muda untuk sharing terkait informasi dan proyek yang terkait perdamaian. Oke, seperti itu ya. Syifa ini tahu kegiatan GPS ini dari mana sih awalnya? Nah, jadi tuh saya ada ikut beberapa grup beasiswa atau kayak jadi di grup beasiswa itu sering mengirimkan informasi terkait beasiswa, terus tuh event-event internasional. Jadi dari situlah saya tahu program tersebut. Oke, ini buat teman-teman yang juga mau daftar GPS, kira-kira ada persyaratan tertentu nggak Syifa untuk bisa ikut Global Peace Summit ini? Untuk persyaratannya sih nggak ada yang spesifik sih, hanya aja umur, kayak dari umur 13 tahun sampai 35 tahun kalau saya tidak salah. Oke, ini berlaku untuk mahasiswa atau juga bisa untuk umum nih? Untuk umum. Oh, untuk umum juga bisa. Oke, baiklah. Program ini tuh proses pendaftarannya bagaimana sih? Boleh nggak diceritain dari awal sampai akhirnya diterima nih sebagai Global Peace Ambassador? Jadi pertama itu kita mendaftar, buka websitenya, lalu kita mengisi formulir yang tertera di situ. Selanjutnya kita disuruh bikin esai terkait motivasi kita mengapa mau ikut Global Peace Summit Turki ini. Kemudian juga disuruh bikin biografi singkat terkait diri kita sendiri. Nah, jadi seleksinya dari situ. Oh, oke, seperti itu. Nah, semua peserta di Global Peace Summit ini apakah jadi Global Peace Ambassador itu udah pasti atau ada seleksinya lagi? Ini seperti sesi yang lagi Syifa pakai sekarang. Jadi semua peserta yang ikut dalam Global Peace Summit itu udah pasti menjadi Global Peace Ambassador. Alright. Ya, karena sebelumnya juga udah diseleksi kan dari ribuan peserta yang mendaftar. Yang diterima hanya 200 peserta. Wow, luar biasa. Itu ada berapa negara itu yang ikut? Lebih dari 100 negara. Wow, ketat sekali ya persaingannya berarti. Oh ya, selain tadi kan ada bikin biografi ya? Iya. Nah, selain itu ada nggak sih tes semacam wawancara? Nah, untuk tes wawancara nggak ada sih, cuma itu aja secara formulir. Terus juga nanti jadi diseleksi sesuai dengan biografi yang kita bikin, kemudian esai terkait motivasi kita, kemudian juga terkait social experience kita dan leadership kita bagaimana.
Oh, Ya. begitu ya. Jadi kita berarti benar-benar harus bikin esai dan biografinya secara bagus ya supaya Ya. bisa tembus seleksi. Oke. Selanjutnya nih, kegiatan ini tuh apakah fully atau partially or self-funded? Jadi untuk program tersebut ada 3 kategori. Yang pertama itu ada self-funded, partial funded, dengan fully funded. Ya. Nah, kalau saya keterima di dalam self-funded, tapi Oh, walaupun oke. keterima di self-funded, saya merasa bangga juga sih karena saya udah mengalahkan dari beberapa ribuan peserta dalam hal ini, dan saya terpilih menjadi 200 peserta tersebut dan dapat mewakili Indonesia untuk menyuarakan perdamaian di sana. Oh, keren banget. Oke, Syifa, selama di sana apa sih kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir selama di Turki ini? Oh ya, berapa hari ya di sana? Jadi tuh kegiatannya 3 hari, dari tanggal 15 sampai Iya. tanggal 18 Oktober Oke. tahun 2020. Tepatnya itu di Hotel Hariin di Istanbul, Turki. Oh. Ya. Jadi untuk di hari pertama itu ada pembukaan, kemudian di hari kedua itu ada diplomats panel, Ya. kemudian ada peace and conflict story, kemudian ada young leader panel talk, terus dan ada COVID-19 and New World Order panel talk. Kemudian di hari terakhir itu ada workshop on self development and leadership, dan ada juga social project exhibition. Wow, dari kegiatan 3 hari itu kan padat banget nih. Dari semua program yang dijalankan, mana sih yang jadi favorit Syifa? Yang menjadi favorit sih kayaknya ini konflik dan peace Oh, talk. gimana itu kegiatannya, boleh diceritain nggak? Jadi tuh kan di situ kita sharing terkait konflik yang ada di seluruh dunia, terus tuh kita juga sharing solusi apa nih yang bagus untuk hal tersebut. Nah, seperti nih yang sangat menarik untuk saya itu ini ada di negara Irak. Iya. Jadi saya awalnya nggak tahu nih informasi terkait itu. Jadi banyak anak-anak nggak mendapatkan kewarganegaraannya di sana karena orang tuanya adalah kasus pemerkosaan. Ya, karena di Irak itu kita bisa mendapatkan kayak semacam akte kalau misalnya harus mencantumkan nama dari bapak anak tersebut. Sedangkan kalau kasus pemerkosaan kita kan nggak tahu tuh bapaknya siapa. Nah, jadi dari situ kita mencoba untuk mengajukan kepada pemerintah di Irak bagaimana jikalau hal tersebut diubah menjadi nama ibu saja. Karena kan kasihan kepada mereka-mereka nih nggak punya kewarganegaraan gitu. Ya. Jadi kegiatan terutama di hari kedua nih ya, di hari kedua kan itu full banget. Itu bisa didetailin nggak dari masing-masing kegiatannya itu ngapain aja? Apakah kegiatan Global Peace Summit ini sama seperti MUN atau berbeda? Oh, beda sih. Beda ya. Ya, kayak misalnya diplomat panel. Di situ kita ngundang orang-orang diplomat untuk berbicara di situ, kemudian kita kayak diskusi terkait perdamaian ini bagaimana. Kayak contohnya kemarin dari Afghanistan dia ada nge-share terkait Islamophobia di Eropa. Nah, kemudian yang tadi conflict and peace story itu orang-orang pada cerita kayak misalnya nih di Palestina, dia kalau misalnya mau studi ke luar negeri atau mau keluar dari Palestina itu sangat susah banget tuh untuk keluar, harus melewati beberapa blok gitu. Nah, terus itu kayak yang contohnya Irak tadi juga gitu. Nah, terus itu kayak social project di hari ketiga kan ada social project exhibition. Nah, di situ tuh kita kayak mempresentasikan social project apa aja sih yang bisa yang bisa dilakukan kelak setelah kegiatan ini selesai. Gitu. Social projectnya apa yang Syifa lakukan? Kalau dari delegasi Indonesia itu menawarkan ada 4 program. Salah satunya yang pertama itu membuat ini Jatmiko Indonesia, teman saya membuat itu. Jadi di mana dia mengajarkan kepada anak-anak Indonesia bahasa Inggris. Jadi karena banyak nih kan anak-anak Indonesia yang belum lancar nih bahasa Inggrisnya. Jadi biar mereka kalau misalnya bisa bahasa Inggris juga bisa menyuarakan bagaimana perdamaian itu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada World Student Organization. Jadi di organisasi tersebut kita kayak
akan memecahkan suatu masalah. Di lain sisi juga kita bisa ikut gabung dengan proyek-proyek dari luar negeri yang lainnya, teman-teman dari luar negeri lainnya. Jadi dari Indonesia ada berapa delegasi? Dari Indonesia ada 5. Ada 5 delegasi, dan itu di hari ketiga sama-sama mengerjakan social project-nya. Iya. Oke. Mempresentasikan. Oke. Nah, untuk social project itu berarti hanya tawaran saja dan ide ya. Iya. Kalau misalnya setelah dari kegiatan Global Peace Summit ini, apakah ada implementasinya langsung saat balik ke Indonesia, atau hanya pada Global Peace Summit itu aja membahas mengenai konflik-konflik perdamaian? Itu kembali ke individunya masing-masing. Jadi, tapi saya kan juga tergabung di dalam International Student Body. Oh, di Universitas Mula Warman ya? Di Universitas Mula Warman. Okay. Di situ kita juga melakukan suatu proyek yang berhubungan dengan perdamaian ini. Seperti kayak banyak nih mahasiswa asing di Indonesia yang datang ke Samarinda, dan kita mengkampanyekan bagaimana sih perdamaian yang ada di Indonesia dengan cara memperkenalkan budaya, tradisi, segala macam begitu. Oke, seperti itu. Iya. Berarti Syifa ini termasuk individu yang melangsungkan social project itu sampai sekarang ya. Iya. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Nah, tadi kita udah mendengar pengalaman dan cerita menarik dari Syifa. Sekarang boleh tahu nggak apa sih tantangan yang ada selama di sana? Kalau tantangan sih ini, saat acara itu aksen dari para teman-teman kadang tuh ada yang kayak bikin bingung gitu. Dia ngomong apa sih gitu. Tapi bahasa Inggris semua kan, cuman aksen tiap negara pasti beda-beda gitu ya. Jadi agak sulit di situ untuk komunikasinya. Iya. Benar. Oh ya, kalau ada pengalaman lucu ada nggak ya? Boleh nggak diceritain? Ada tuh. Jadi gini, waktu acara berlangsung, kan ada banyak televisi yang meliput acara kami. Salah satunya ada Kurdistan, stasiun TV dari Kurdistan. Apa itu Kurdistan? Suatu daerah atau? Jadi Kurdistan itu sebenarnya adalah suatu suku yang tersebar di beberapa negara, dan mereka itu ingin membuat suatu negara baru. Ya, setahu saya seperti itu. Ya. Nah, terus itu jadi mereka meliput. Saat itu saya lagi foto bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, saya balik ke kursi saya, ada orang tiba-tiba kok kayak marah-marah nih, kayak kamu geser dong, geser. Pakai bahasa Inggris tapi ya? Iya, bahasa Inggris. Aku kayak bingung dong nih, apa sih orang kenapa gitu. Ternyata pas saya balik badan, dia lagi ngeliput berita dan saya nutupin semua kameranya gitu. Secara full banget. Iya, full belakang sini. Ya ampun. Terus gimana tuh? Apakah ada komunikasi lagi sama orang sana atau enggak? Itu ya udah ada sih. Kalau teman-teman ada. Oke. Baiklah, selanjutnya. Ini kan pasti banyak nih teman-teman yang tergerak dan pengen banget ikut juga kegiatan internasional seperti yang Syifa lakukan di tahun 2020 lalu. Nah, ada nggak sih saran atau tips nih buat teman-teman yang pengen juga ikut kegiatan internasional seperti ini? Jadi kalau tips dari saya itu pertama persiapkan diri, kemudian sering-sering nih cek website, terus sosial media yang sering nge-share terkait kegiatan internasional seperti itu. Dan juga jangan takut untuk mencoba. Oke, dicatat ya teman-teman, itu tadi tips dan saran dari Syifa sebagai Global Peace Ambassador buat teman-teman yang mau ikutan kegiatan-kegiatan internasional juga. Oke, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, aku punya games nih. Apa tuh? Nama gamesnya adalah Pilih Cepat. Jadi nanti aku bakal ngasih 2 pilihan. Syifa pilih mana yang paling cocok, tapi nggak boleh mikir lama-lama. Langsung cepet jawab ya. Oke, ready? Ready. Let's go. Yang pertama, kuliah atau organisasi? Kuliah. Oke, kalau gitu kuliah daring atau tatap muka? Tatap muka. Baca atau nonton? Nonton. Oke. Tidak ada internet atau tidak ada uang? Tidak ada internet. Oke. Ditinggal sahabat nikah atau ditinggal sahabat wisuda? Ditinggal sahabat wisuda. Iya, kenapa kayak gitu? Itu sedih banget sih saya. Berjuang bareng tiba-tiba ditinggal duluan kan. Oke, kalau begitu mending wisuda cepat tapi skripsinya biasa-biasa aja, atau wisuda lambat tapi skripsinya keren? Wisuda cepat. Oke. Kenapa nih pengen cepat lulus? Ya, tahu aja, pengen aja termotivasi nih ngeliat teman-teman kayak udah berapi-api dia nih. Iya. Selanjutnya,
Makanan atau skincare? Skincare. Oke. Kerja sesuai passion tapi gaji kecil atau kerja yang ngebosenin tapi gajinya gede? Sesuai passion. Sesuai passion. Ya. Wah. Oke. Belanja online atau belanja offline? Belanja offline. Oke, offline shopper ternyata. Terakhir. Ada rasa tapi nggak ada status atau ada status tapi nggak ada rasa? Susah nih. Ayo, mending mana? Yang pertama deh kayaknya. Yang pertama berarti ada rasa nggak ada status. Ya. Digantungin terus gitu ya berarti. Tapi sakit juga sih sebenarnya. Oke. Terima kasih Syifa, itu aja games kita pada hari ini. Nah, sebagai penutup nih, ada nggak sih pesan yang ingin Syifa sampaikan sebagai Global Peace Ambassador untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia? Ada nih, jadi Ya, apa tuh? setelah dari summit tersebut, saya tuh melihat ternyata banyak banget ya konflik yang terjadi di negara-negara lain. Jadi kita seharusnya sebagai pemuda-pemudi Indonesia itu harus bangga dengan Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia itu terdapat banyak banget suku, ras, budaya, agama, tradisi, tapi kita selalu hidup berdampingan dengan damai, dengan tentram. Ya walaupun ada konflik, tapi konflik tersebut bisa diatasi dengan mudah gitu. Oke, berarti Indonesia termasuk negara yang mudah dalam menyelesaikan konfliknya ya. Iya. Oke. Baik, itu aja obrolan kita pada hari ini. Semoga teman-teman terinspirasi karena Syifa ini luar biasa sekali. Nah, terima kasih banyak Syifa sudah mau berbagi bersama kita di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton Unmul Podcast. Jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube Unmul TV dan sampai jumpa di Unmul Podcast selanjutnya. Bye.